Silahkan, Ko Sony. Ada yang mau kasih kesaksian dulu atau enggak ada? Langsung. Kalau enggak ada, oke lah kita mulai ya. Soalnya ini hari bahannya baik juga nih. Bagian pertama kita bicara tentang hari Sabat, pertentangan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi. Apa arti Sabat itu? Apa maksud Tuhan untuk menyatakan hari Sabat? Dan apa pengertian orang Yahudi tentang hari Sabat ini? Sampai mereka begitu kesal sama Tuhan, sampai mereka mau membunuh Tuhan sendiri gara-gara hari Sabat ini. Pada udah baca ya, mulai dari ayat 9b mulainya. Tapi hari itu, hari Sabat, yaitu Yohanes 5, mulai ayat 9. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, kita tahu minggu lalu Kim Tuan sudah bicara tentang orang yang disembuhkan di kolam Bethesda. Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Itu yang dikatakan orang Yahudi kepada orang yang baru sembuh ini. Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepada siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah orang-orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata pada engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tapi ia berkata kepada mereka, ini Tuhan Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kita berhenti dulu di sini sebab ini adalah dua konteks yang ada hubungan satu dengan lain, tapi berbeda. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa perbedaan yang penting antara hari Sabatnya Tuhan dan hari Sabatnya orang Yahudi? Mungkin ada yang bisa jawab itu atau mencoba menjawabnya. Kalau nggak ada yang mulai, kita belajar dulu dari firman Tuhan. Apa sih sebetulnya hari Sabat di mata Tuhan? Kita perlu lihat kitab Kejadian untuk itu, yaitu Kejadian 2. Mengapa Tuhan menciptakan hari Sabat? Untuk beristirahat. Di Kejadian 2, hari 1 sampai ayat 3. Ini pandangan Tuhan ya, ini yang Tuhan mau. Tapi rupanya disalah mengerti oleh orang Farisi. Demikianlah disertakannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itu dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi jelas dari ayat di sini, Allah itu berhenti bekerja daripada pekerjaan penciptaannya, yaitu apa yang dia sudah kerjakan dalam hari ini. Artinya dia berhenti bekerja dalam penciptaan, bukan pekerjaan lainnya. Tuhan tidak pernah Berhenti bekerja. meninggalkan manusia yang dia kasihi, dan total dia istirahat 1 hari. Manusia yang nggak peduli lagi. Tuhan mengatakan dia selalu bersama dengan kita. Jadi maksudnya di sini adalah segala pekerjaan penciptaan itu adalah pekerjaan rutin yang Tuhan sudah lakukan selama 6 hari. Sama juga kalau kita bayangkan seorang yang bekerja kalau dia bekerja terus 7 hari, terus berapa tahun lagi juga umurnya nggak panjang. Bakal rusak tubuhnya, bakal rusak jiwanya, nggak bisa bertahan orang kalau nggak ada istirahat. Yang Tuhan inginkan di sini adalah manusia itu beristirahat 1 hari di dalam 7 hari. Jadi seminggu itu kita ambil istirahat 1 hari. Bukan istirahat nggak ngapa-ngapain, tetapi beristirahat daripada rutin kita. Apa yang kita kerjakan selama 6 hari itu. Kalau saya dulu kerja sebagai insinyur, ya hari ke-7, hari Minggu itu mesti berhenti dari pekerjaan insinyur saya, sehingga saya bisa
istirahat atau baterai kita di recharge. Itu sebetulnya hari Sabat yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita lihat di Matius 12 ayat 12, kita lihat dulu ya Matius 12. Ini motif Tuhan dalam menentang orang-orang Farisi. Kita mulai dari ayat 9. Matius 12 ayat 9. Matius 12 ayat 9. Di situ juga Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, ini motif Tuhan. Kenapa dia menyembuhkan orang? Setelah ia pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada orang-orang yang mati sebelah tangannya. Jadi tiansui ini orang. Tangannya satu nggak bekerja. Mereka bertanya kepada, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Tuhan. Dia. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus pada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkirkan diri dari sana. Kita sudah lihat di sini, di mata Tuhan ada perbedaan. Mengapa kita tidak boleh bekerja atau melakukan sesuatu pada hari Sabat? Di mata orang Yahudi, itu hari Sabat kita mesti berhenti, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tapi Tuhan bilang, bagaimana dengan kasih kita? Domba itu kita tolong pada hari Sabat. Masa manusia kita nggak tolong? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan mementingkan kasih kepada Tuhan dan kasih pada sesama itu lebih penting daripada hari Sabat. Kita perlu menolong orang pada hari Sabat. Kita perlu melakukan sesuatu yang baik pada hari Sabat. Kalau tidak, gimana coba saudara? Bayangin nggak kalau ada saudara kita yang perlu pertolongan hari Sabat, kita bilang, sorry, ini hari Sabat, saya nggak bisa ngapain. Nggak masuk akal kan? Tetapi itulah yang dikerjakan oleh orang Farisi. Sebab mereka mempunyai prinsip hidup. Mereka mau coba merubah kehidupan orang itu dari luar ke dalam. Dengan paksaan, dengan perintah, tidak boleh, harus begini, harus begini. Itu mau merubah seseorang dari luar ke dalam. Tapi Tuhan terbalik. Dia merubah manusia itu dari dalam keluar. Mulai dari hatinya. Kasih orang yang baru. Pikiran kita dirubah. Roma 12 ayat 2. Kita punya musuh pun dirubah. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kita punya kemauan juga pun berubah. Kita perlu taat kepada perintah atau bimbingan Roh Kudus. Nah, itu perbedaan manusia Yahudi dengan Tuhan. Mungkin ada yang mau tambahkan atau saya berhenti dulu di sini sebentar kita diskusi hal ini. Karena apa pengertian saya mungkin yang berbeda dengan yang lain, I don't know. But mungkin ada tambahan. Oke, saya mau tambahin dikit ya. Tadi benar Sun Yong sama sekali nggak mau berbeda, malahan mau menguatkan. Sekarang kita coba lihat di Markus 2 ayat 27. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, Yesus yang mengatakan ini ya. Jadi kita lihat ya, sebetulnya Tuhan itu memberikan hari Sabat itu pemberian Tuhan untuk manusia. Yang tadi Sun Yong udah bilang kan, kita itu kalau nggak rest, kita hidupnya kerjanya lebih nggak benar. Ya, jadi emang Tuhan waktu itu dia menciptakan kita. Dia tahu persis bahwa kita ini ya, penting buat kita ada hari Sabat. Jadi itu buat kita. Ya. Emang orang-orang salahnya sering lihat dulu kok Tuhan ngasih peraturan itu kayak Tuhan itu Tuhan yang galak gitu, ngasih peraturan yang mengikat, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi sebetulnya sekarang coba buka lagi di Ulangan 6 ayat 24-25 supaya kita tuh ngerti bahwa dari dulu itu Tuhan itu sudah Allah yang kasih, ya. Jadi dulu orang sangka dulu Allah tuh Allah yang keras, dikasih Yesus yang baik, yang lembek, grace. Tapi sebenarnya dari dulu kan saya udah bilang, sebetulnya di dalam
Kejadian 6, kasih karunia Tuhan sudah dinyatakan ya. Sekarang saya coba baca Ulangan 24. ayat 24 dan 25 ya. Tuhan Allah kita Tuhan Allah memerintahkan. kita Oke, ya, tolong. 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Oke, jadi di sini kelihatan bahwa Tuhan itu semua perintah Allah, segala semua yang Tuhan kasih itu, ini kan dibilang supaya senantiasa baik keadaan kita, dan di 25 kita akan menjadi benar. Jadi sebetulnya semua sahabat, semua bukannya perintah yang mengikat kita jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi semua yang Tuhan kasih itu untuk kebaikan kita, untuk kita menjadi orang benar. Makanya tadi yang dikatakan bahwa sabat itu sebetulnya bukan, Sunyong udah jelas sekali, itu Tuhan istirahat dari penciptaan, tapi Tuhan tetap kerja, tetap menyertai kita, tetap tidak membiarkan kita, tetap segala macam. Nanti Yesus juga mengatakan itu. Tapi emang jadi kita tahu sabat itu untuk kebaikan kita, adalah pemberian Tuhan untuk kita. Makanya dibilang bahwa sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Mungkin kalau saya bilang, saya berasa saya dengar itu Tuhan tuh concern kepada being manusia daripada rule and regulation, mesti gini, mesti gitu. Tentu hikmat dipakai, tetapi kita masih memperhatikan beingnya orang gitu. Amin. Benar. Amin. Halo? Yes. Ada lagi? Ada pertanyaan mungkin, Ana? Ya, jadi ini mesti belajar, mesti betul kayak Eng itu, mesti belajar. Ada tadi tentang kejadian ya, tadi Sunyong bilang dari kejadian toh, terus ini dari Ulangan, jadi itu perlu. Terus yang ini tadi dari jawabannya itu satu dari Markus, satu dari Matius ya. Iya lah, itu sering itu bagus itu. Jadi kenapa begitu kalau kita jadi asalnya, tapi kalau memang sudah sejak dulu, pelajaran dulu memang kayak dulu di Indonesia itu Minggu sudah istirahat, ke gereja, nyanyi, gereja semua. Sekarang di sini lain, buka toko katanya untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak masak. Itu aneh lagi. Orang yang ke gereja tidak masak, belinya di toko Cina yang masak. Itu bagaimana lagi? Itu jadi dunianya itu lain itu. Nah ini sekarang ada jawaban, ini betul dikembalikan kayak dulu. Zaman dulu itu. Kalau Minggu ya Minggu, istirahat. Tapi sekarang untung government itu misi mengingat akan itu. Pegawai tidak kerja, jadi hanya toko-toko yang untuk apa itu keperluan sehari-hari itu perlu diadakan toko apa itu yang macam-macam itu dibuka. Nah, itu kalau pemerintah misi bagus itu ya begitu seharusnya. Ya, saya percaya tuh kalau kesibukan hari Minggu, hari Sabtu atau apapun, maka itu kita menguatkan diri di dalam bagaimana hubungan kita, relation kita sama Tuhan. Itu nggak ngikut-ngikut kepada orang yang mau rame-rame, mau gini. Saya juga belanja masih hari Minggu kalau pulang gereja. Tetapi maksudnya begini, kita tuh mesti juga mengetahui di mana tempatnya. Apakah ini kita terlalu terus begitu, kebiasaannya kita mesti gitu. No, to me, kita mesti menjaga masing-masing pribadi kita kepada gimana firman kita, relation kita sama Tuhan, apa benar kita kalau terus begini, lama-lama kita bisa kehilangan itu kalau kita tidak maintain. Ya, asal jangan legalistik ya. Ya. Udah mungkin cukup di sini atau oke, kita terusin, masih ada soalnya kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Itu bagus sekali, saya lihat ada sedikit-sedikitnya 7 pokok kesamaan Tuhan dengan Bapaknya.
Kalau kita baca lagi dari ayat 19, di situ dibilang, maka Yesus menjawab mereka, katanya, ini kesaksian Tuhan Yesus sendiri ya, tentang dirinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus menyamakan diri dengan Bapaknya dengan melihat pekerjaan. Tuhan Yesus mengerjakan apa yang Bapaknya kerjakan. Dia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh Tuhan, oleh anak. Itu yang pertama. Jadi persamaan dalam pekerjaan. Apa yang Bapa kerjakan, Yesus kerjakan. Persamaan yang nomor 2, ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahwa ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan itu. Ini bicara tentang pengetahuan. Tuhan menunjukkan, Bapa menunjukkan kepada Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan sehingga kamu menjadi heran. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan pengetahuan yang menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Great things yang Tuhan akan kerjakan, itu akan dikerjakan oleh Bapa dan juga oleh anak. Nomor 3, kita lihat bahwa Tuhan juga memberi kehidupan. Allah dan Yesus. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Di sini kita bisa lihat, Bapa memberi kehidupan, Yesus pun memberikan kehidupan. Itu persamaan yang nomor 3. Persamaan nomor 4, ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Di sini kita lihat, Bapa yang dulu menghakimi, sekarang dikasih kepada anaknya. Jadi Yesus dan Tuhan dua-duanya menghakimi. Penghakiman sudah menjadi bagian dari Tuhan Yesus. Nomor 5, dalam kehormatan, supaya semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kehormatan itu dialami oleh Bapa dan juga perlu untuk Tuhan. Penghormatan. Siapa yang tidak menghormati anak, tidak juga menghormati Bapa. Nomor 6, memberi kehidupan kekal. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Siapa memberi kita kehidupan? Bapa dan anak. Dan kita lihat nomor 7 sekarang. Nomor 7, aku berkata kepadanya, sesungguhnya akan tiba dan sudah tiba bahwa mereka, orang-orang mati akan mendengar suara Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam diri sendiri. Apa artinya kehidupan Bapa dan anak? Itu self-existent. Mereka tidak pernah diciptakan, mereka tidak pernah dilahirkan, tetapi mereka hidup, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Self-existent. Itu 7 pokok yang saya lihat ada di sini. Dan mungkin ada beberapa lagi yang lebih detail. Cuma ayat 27 itu bicara tentang tadi kuasa. Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan Allah memberikan Yesus kuasa untuk mengetahui hal-hal yang akan datang, juga dalam penghakiman. Kalau kita baca ayat 27, dan ia memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalamnya kuburan akan mendengar suaranya. Ini bicara tentang rapture, pengetahuan yang akan datang, yang diberikan Bapa kepada Yesus. Dan ayat yang terakhir, amin. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.
Tugas saya sudah selesai sampai sini. Mungkin perlu discussion, mungkin perlu ada pertanyaan. Susah sekali ini saya tahu. Dan perlu mungkin direnungkan lebih dalam lagi. Persamaan antara Tuhan Yesus dan Bapa. Dan ini adalah klaim yang Tuhan Yesus katakan siapa dia adanya. Mungkin ada tambahan? Ini sebetulnya ya, Tuhan itu malah menguatkan. Kalau kita lihat sebelumnya itu, orang Farisi udah marah sama Yesus sebab Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi cuma dari sebelumnya aja, orang Farisi udah mengerti semua perkataan Yesus itu, Yesus menyamakan diri. Jadi Yesus adalah Tuhan juga, ya kan? Tapi sama Yesus, bukannya Yesus itu, oh sorry, malahan tambah tadi yang dia kasih semua 7 itu pernyataan yang menguatkan pernyataan dia bahwa dia adalah Allah. Makanya seperti yang saya khotbah waktu kapan itu kan yang saya bilang, bahwa kalau ada orang bilang, oh saya percaya Yesus sebagai nabi yang besar, sebagai guru yang baik, tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu nggak benar. Sebab Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia Tuhan. Kalau orang bilang dia nggak Tuhan, nggak percaya, berarti Yesus itu lunatik. Orang yang kan suka kan ada orang yang gila yang ngomong wah dia Tuhan apa gitu ya. Sebab ada ya saya cuma kasih satu contoh, ada orang lagi sedih sekali, dia kehilangan kerja. Dia pergi ke park, udah gitu ketemu orang, dia bilang ada apa kok kamu sedih? Oh sebab saya kehilangan kerja apa-apa, hidup saya susah. Oh that's okay. Lantas itu orang ngasih cek $1 million. Lantas dia bilang, oh ini nih 1 million buat kamu. Coba kamu kerja pakai ini sebagai modal. Tapi ini orang nggak pakai itu, dia taruh di dalam ini dalam safety deposit, tapi dia jadi hatinya tuh jadi semangat. Dia kerja-kerja, akhirnya dia berhasil lagi. Lantas dia balik ke orang itu sesudah 1 tahun, dia ketemu tuh orang lagi. Oh enggak ketemu atau enggak, saya udah lupa. Dia bilang, oh ini terima kasih, tapi cek kamu benar-benar ngasih saya semangat, tapi saya nggak pakai. Nah, lantas itu orang ditemenin sama satu pembantunya. Lantas pembantunya bilang, oh dia bilang dia itu siapa sih, orang kaya, Rockefeller atau apa ya. Lantas pembantunya bilang, oh dia tuh bukan Rockefeller, tapi dia selalu menyangka dia Rockefeller. Jadi makanya dia ngasih ke orang, cek 1 million ke siapa-siapa gitu. Nah jadi ini juga, kalau Yesus ngaku, banyak orang ngaku-ngaku, yang orang gila, orang kurang ajar. Tapi Yesus itu mengaku dan benar. Jadi kita itu nggak bisa kasih statement kayak kebanyakan orang yang bilang, oh saya percaya Yesus tapi anak Allah, tunggu dulu. Atau satu Allah, 3 pribadi, emang ini sama Roh Kudus. Tapi Yesus sama dengan Allah, banyak orang yang masih susah di otaknya. Tapi di sini benar-benar Yesus memberikan tadi 7 pernyataan bahwa dia benar-benar Allah sendiri. Kalau saya tanya, jadinya Yesus itu seperti merendahkan diri sama John the Baptist. Merendahkan diri sama, kalau itu ada tiap kali Yesus seperti hanya mengikuti Bapaknya. Itu ada juga itu. Jadi Yesus itu hanya dipakai Tuhan. Jadi dia itu hanya menjalankan tugas dari Bapa. Itu saya kok ya ada yang bilang begitu. Saya juga mikir ini. Ya, tapi yang Yesus itu bukannya ngomongnya pendeta, anak. Itu ngomongan dia Paulus di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan seterusnya. Jadi emang Yesus tahu bahwa tugasnya dia waktu itu di dunia, dia itu sebagai hamba yang sangat humble ya. Tetapi biar gimana, dia tidak pernah memungkiri kenyataan bahwa dia adalah Allah. Ya, sebab itu adalah kebenaran. Jadi bukan kesombongan, tapi kebenaran yang harus dipertahankan.
Ya, makanya kadang-kadang orang tuh suka bingung antara kebenaran dan kesombongan. Nanti kayak kita, kalau kita bilang, oh kita tahu kita selamat dengan percaya dengan Tuhan Yesus, atau hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Orang Kristen sombong banget sih. Itu nggak sombong, itu kebenaran. Jadi kita mesti tahu beda antara kebenaran dan kesombongan. Oke lah, situ dulu lah. Yang bilang maha kasih and maha seperti friend, yang setia, itu aja. Ya, saya baca itu yang ranting-rantingnya Yohanes Bapa itu 15 ya. Itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak menuruti aturan-aturan dari firman, ya, kamu bukan menjadi murid-murid saya. Dan juga kalau kamu nuruti, dibilangin Bapak saya di surga juga senang. Itu firman Tuhan yang di Yohanes 15 ayat tengah-tengah lah gitu. Jadi saya waktu melihat begitu, wow, pantesan ya. Jadi murid itu kadang-kadang kita suka seenaknya aja, ngomong seenaknya. Tapi betulnya kita tuh bisa menuruti firman-Nya Tuhan, baru Bapak saya juga senang di surga. Itu menunjukkan Tuhan Yesus itu menjalankan tugas hanya memberi saluran ke dia, Bapaknya juga ikut senang. Itu di Yohanes 15 saya dapat gitu. Oke, saya tambahin lagi sedikit ya. Seperti di Matius 7:21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, orang suka ngeliat sih ada peraturannya baru bisa masuk surga, ada peraturannya, kayak kan bisa dilihatnya gitu. Tapi sebenarnya tadi yang saya bilang di Ulangan, Tuhan bilang bahwa kalau kita menuruti perintahnya, kita menjadi benar. Benar itu yang akan diselamatkan. Jadi sebetulnya makanya yang saya bilang, kalau kita baca firman Tuhan, jangan cuma nyomot kanan, nyomot kiri, tapi kita mesti ngerti dan memahami firman itu secara utuh. Jadi kita tahu persis, gak gampang dimanipulasi sama orang lain yang ngaku hamba Tuhan, atau sama setan, emang dia penghulunya lah, yang sering mau menyesatkan kita. Ya. Sebab sering mereka itu orang apa tersesat sebab memakai firman Tuhan. Jadi orang bilang dia pakai firman Tuhan kok. Tapi makanya kita tuh yang saya bilang harus memahami dan mengerti dan mengenal Yesus secara benar, dalam dan utuh. Ya, nggak nyomot kanan kiri aja gitu ya. Saya ini soal prakteknya. Kita tahu Adventist itu merayakan atau punya kebaktian hari Sabtu. Dan saya juga lihat di Gereja Katolik banyak sekali misa yang diadakan hari Sabtu. Apakah itu untuk membenarkan Sabat, membandingkan Sabat dengan hari Minggu, ataukah saya tidak tahu sebabnya. Jadi kebaktian kebanyakan orang Protestan itu ada hari Minggu, tapi kalau kita lihat Adventist dan banyak sekali kita dengar dari TV itu Gereja Katolik banyak yang hari Sabtu, bahkan banyak teman-teman yang kalau Sabtu malah berhalangan, kalau hari Minggu tidak berhalangan. Jadi saya agak kepingin tahu, mungkin ada yang kenal atau ada yang tahu sebab-sebabnya. Saya yaitu sejarah dari Advent atau misalnya Katolik ke Protestan. Balik lagi tadi yang bagaimana apakah kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh, ya. Jadi balik lagi tadi yang seperti saya cuma mau menambahkan apa yang Ci Inge katakan yang tadi Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi banyak orang bisa bilang Tuhan gitu ya. Nah, saya ingin coba baca di dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sekali lagi ya, saya baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
ayat 10-nya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Nah, mungkin kita sering ada pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi banyak orang hanya mengambil Yesus sebagai Juru Selamat aja. Yang penting saya selamat, gitu loh. Yesus adalah Tuhan belakangan. Itu banyak sekali dalam contoh praktek kehidupan kita sehari-hari. Kita masih memegang keakuan kita, bukan menganggap Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu dicamkan, bahwa pengakuan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu harus di-mean-it gitu, harus direnungkan. Benar nggak? Ya betul, Yesus Juru Selamat. Kita mau ambil itu aja, mau ambil enaknya aja. Tapi waktu kita mau bilang Yesus adalah Tuhan, Tuhan pinggirin aja dulu. Kita nggak usah ke gereja, kita nggak usah baca firman Tuhan, kita nggak usah mendekat kepada Tuhan, kita nggak usah berdoa. Yang penting saya udah selamat. Nah, itu. Jadi kita perlu renungkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan banyakkan kita mau ambil enaknya aja. Yang penting kita selamat. Saya udah percaya gitu. Nah, itu. Tapi ada berikutnya, Yesus adalah Tuhan. Itu yang perlu kita camkan ya. Jadi balik lagi, nggak tahu kenapa dari zaman waktu Tuhan Yesus sudah hidup, mati, disalibkan, bangkit, kemudian ada perjalanan sejarah gereja. Dari Katolik Roma, kemudian di Protestan, kemudian ada Advent, kemudian ada yang lain-lainnya. Ya, itu ada rencana Tuhan menurut saya. Dengan begitu, banyak orang-orang yang diselamatkan juga. Mungkin misalnya dari Advent, ada orang yang tidak mengenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan. Jadi emang ada rencana Tuhan. Kita tidak bisa bilang, wah ini salah, oh Katolik salah. No, kita mesti lihat hati kita kepada Tuhan. Tuhan punya rencana. Mungkin orang-orang yang di Katolik itu bisa menyelamatkan orang, bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita harus membanding-bandingkan? Oh, ini yang ajaran yang Protestan, yang karismatik, benar. Tapi kalau mereka tidak hidup dalam Tuhan, untuk apa? Jadi kita balik lagi, kita harus benar-benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja yang mungkin tambahan kita. Jadi gak usah pusing, orang ada Advent, ada apa. Tapi bagaimana kita mendekat kepada Tuhan. Itu aja. Thank you. Saya boleh nambahin sedikit ya tadi ya tentang Sabat dan hari Minggu ya. Emang saya dengar orang Adventis tentang Sabat itu penting. Malah dia bilang 10 perintah Allah ditulis di atas batu atau apa. Jadi itu perintah makanya nggak pernah boleh hilang. Kok yang lain kan kitab Taurat ya, ditulis di kitab ya. Nah, lantas sudah gitu ditambahin lagi. Dan lagi perintah tentang Sabat. Dia bilang, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Ini orang Adventis kok ngomong. Dari 10 perintah yang dibilang suruh mengingat, cuma itu ngomongan dia, itu satu. Nah, tapi kalau orang Kristen pada umumnya bilang, hari Minggu sebab Yesus mengatakan, di Korintus, Paulus mengatakan, kalau kamu ngumpul tiap-tiap hari pertama Minggu, kumpulkan uang. Jadi dia bilang kumpul hari pertama. Lantas juga udah gitu, oh Yesus bangkitnya hari Minggu, makanya jadi ganti ke Minggu sekarang. Itu jadi sesudah Yesus bangkit kan kita rest. Tapi kalau saya percaya ini ya, bahwa di dalam Ibrani dikatakan ada hari perhentian yang disediakan Allah. Ya, itu di Ibrani 4. Hari perhentian, rest. Ya. Nah, jadi lantas ditulis lagi di sini bahwa sebab kita yang beriman kemarin dan hari Minggu kemarin, hari Minggu lalu di gereja kita udah benar-benar dijelaskan tentang iman ya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Makanya maksud yang terutama kita tuh rest di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Itu yang penting ya. Jadi kita tuh Yesus sudah menggenapi semuanya. Jadi sekarang makanya kita keselamatan aja juga nggak dengan usaha kita sendiri. Kalau saya melihat tentang Minggu atau hari Sabtu, itu bisa juga kadang-kadang menjadi legalistik. Kayaknya, kamu nggak hari Sabtu, ini nih, kan kelihatan Tuhan ngomong gitu. Nanti hari Minggu, wow. Tapi biarlah kita itu tahu bahwa Tuhan sudah menggenapi semua, dan kita semua sekarang sudah mestinya hidup di dalam rest.
Tapi di sini udah ada hari perhentian, jadi biar kita ceritanya sibuk, tapi kita rest in the Lord. Ya, kita nggak ada orang kan yang panik jadi dirinya sendiri yang jadi kayak janggut, kebakaran janggut atau apa ya gitu ya. Tapi kita rest, biar kita sibuk tapi kita tahu. Yang orang kan bilang let go, let God. Kita udah menyerahkan semua kepada Tuhan. Ini Biwa, saya mau ada tambah sedikit. Oke, siapa? Biwa. Oh, Biwa, hai, Biwa. Ya, Ibu ingat cerita betul, emang semua bagus sama Pak Sulio. Cuman saya pernah ketemu sama mereka yang bilang itu hari Sabtu. Terus dia kasih saya tahu, saya bilang kok hari Sabtu? Dia bilang kamu lihat kalender itu dari pertama itu hari ke-7 itu hari rest. Jadi di kalender semua mulainya dari Sabtu itu hari Minggu. Nomor 1 sampai terakhir itu hari Sabtu. Jadi yang Sabtu itu mereka pakai itu hari Sabtu untuk rest. Cuman kalau kita umumnya kayak kita orang hari Minggu, karena semua di office, mereka Sunday udah nggak kerja. Jadi kita orang pakai hari Minggu untuk kebaktian, untuk rest, untuk Tuhan gitu. Jadi mereka itu ada Sabtu itu kayak orang Ibrani, dia hitungnya mulai juga dari hari ke-1 itu Sunday. Hari kedua Monday sampai di kalender itu sampai hari ke-7 itu hari Sabtu. Itulah namanya rest. Jadi pakainya hari Sabtu itu Sabatnya itu hari Sabtu. Kalau kita umum pakai kayak semua internasional hari rest itu tanggal 7 itu hari Sunday. Itu yang saya jelasin. Ya benar. Saya pribadi percaya bahwa kenapa makanya di Kristen Protestan pun sampai ada banyak denominasi. Saya bilang ya itulah kalau orang fokus ke ayat ke ayat ya begitulah gitu loh, ya kan? Makanya bisa pecah-pecah ya seperti itu gitu loh. Dan memang yang seperti Biwa katakan tadi tergantung kamu mau ngambil dari mana, karena memang orang Israel itu mulainya hari pertama itu dari sundown, dari sunset. Jadi ngitungnya ya sundown itu. Tapi gini, ada seorang karismatik ke surga. Ya, biasanya kan orang karismatik yang sering tuh, ya kan? nyindir. Kalau kesindir ya minta maaf. Saya juga karismatik kok, ya kan? Nah, terus diperlihatkan ke surga nih. Terus dia tanya sama malaikat yang menemani dia. Wah, surga seperti ini. Terus dia bilang, dia kan ada pertanyaan yang ganjel nih. Malaikat, di sini ada orang Katolik gak? Kan dia kepingin tanya nih, yang selamat siapa yang masuk kerajaan surga? Terus malaikat bilang, oh nggak ada, orang Katolik nggak ada. Bener kan? Dia dalam hati, wah nggak ada orang Katolik nih, ya kan? Terus orang baptis nggak ada, orang baptis, wah orang baptis nggak ada gitu, ya kan? Orang Advent nggak ada juga, orang Advent, wah orang Advent juga nggak ada, tuh kan bener, orang karismatik semua nih yang di sini nih, ya kan? Terus dia bilang, wah kalau gitu orang karismatik ya yang ada di sini. Malaikatnya juga bilang, nggak ada, orang karismatik juga nggak ada. Loh, yang ada di sini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, ini ilustrasi, ya kan? Tapi biarlah itu untuk perenungan bagi kita. Yang hakim segala hakim hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita menghadap satu persatu, nggak rombongan, ya kan? Nah, tapi ya itu dialah. Ya kan, tolonglah have mercy on us, all of us, Lord. Mari kita tanyakan, bagus sekali, makanya kita ada Zoom seperti ini, itu bagusnya juga bisa diskusi, bisa tanya, dan kalaupun misalnya nggak ada yang bisa jawab atau yang ada kasih komen, mari kita doa. Kita kan punya si teacher segala teacher gitu loh, ya kan? Amin. Kita tanyain sama yang teacher segala teacher. Orang nanti kita menghadapnya ya ke situ, tanggung jawabnya ya ke situ. Nah, gitu aja Om. Ya, thank you. Bagus. Itu saya mau bilang ya, saya sendiri belajar sama teacher. Kemarin Mami kan memang jatuh ke rumah sakit. Saya saking frustrated, saya memang sudah dipulangi, discharge dari rumah sakit sama Enge. Saya boleh pulang jam 9 pagi. Jadi Enge masih di sana terus sampai jam 3 itu saya jemput. Jadi waktu saya di rumah itu ya saya capek, saya di jam 6 sudah ditelepon. Saya sampai kayak orang tuh geliang-geliang gitu. Mulai marah-marah dalam hati, nggak ada orang di rumah. Tapi karena teacher, jadi saya itu cuman obedience kepada pelajaran-pelajarannya, bilang,
Jangan marah, Steve. Jangan marah, Steve. Yes, I don't want to be mad. Jadi saya perintahkan diri saya, jangan marah. Saya mulai berbuat yang lain. Ya, misalnya kayak juga ingat lagu, ingat ngomong-ngomong yang bagus, ayat-ayat yang saya tahu, setan pergi, saya semua begitu. Memang kalau dilihat orang kayak orang gila. Tetapi sebenarnya yang penting itu obedience kita kepada pelajaran, apakah kita mau menurut. Itu memang cuman ini karena sifat saya begitu. Tapi sebenarnya itu yang tadi, semua pada bilang, kita masih mengikuti. Itu bisa nggak kita? Tapi Steve udah ini kok, udah maju. Waktu kan kita masih tidur tuh jam 6 ya, kita selalu tidurnya sampai lah. Jam 6 masih tidur, dibangunin mami, dia langsung, kamu perlu antar. Ya iya dong, sebabnya kalau ini kan kelihatannya banyak urusan ya, nggak cuma yang ke mami biasa. Langsung dia, loh Sance kok nggak nyisir rambut, sampai pergi nggak nyisir rambut, lumayan ya, saking mau cepet-cepet biar mami nggak kebingungan. Gini, soal itu ya, saya tuh udah janji sama Inga, kalau sampai ada apa-apa, saya akan ikut, saya akan tolong. Ini satu janji, jangan ngomong kosong aja. Tapi memang manusia, aduh, ditelepon saya masih tidurnya enak, gitu. Tapi enggak ya, terus dia bilang, no, saya ingat janji saya itu. That's me. Lagi ada orang memang masa bodoh. Tapi enggak, saya bilang, itu diikuti mana yang sudah dipelajari dalam firman, semuanya itu. Oke, saya ingin menambahkan sedikit. Saya setuju dengan Irin. Kita nanti di sana kita tidak ditanya oleh Tuhan, kamu anggota ICCC, apakah kamu anggota Katolik, apakah kamu anggota Advent? Tidak. Tuhan hanya bertanya kepada, apakah engkau mengenal aku? Apakah engkau melaksanakan apa perintahku? Tuh, saya percaya itu, Irin. Good, thank you. Ya. Sebagai penutup mungkin saya mau cuma share doanya Paulus bagi saya sendiri. Itu ada di Roma 10, mulai ayat 1 sampai ayat ke-3. Ini doanya Roma, dan juga kita perlu perhatikan bahwa ini sebab ini banyak terjadi di antara dominasi kita sendiri ya, di antara kita sendiri. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara. Pendapat semuanya? Ya. Sudah. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk akan kebenaran Allah. Ini perlu kadang-kadang berdoa untuk ini ya. So banyak manusia mereka giat Tuhan, tapi salah pengertian. Supaya mereka mengerti benar-benar kebenaran Tuhan dan takluk akan kebenaran. Itu doa saya juga untuk semua orang, bukan orang kemudian. Ini saya baru pulang dari Bali, banyak saya melihat Tuhan, tapi sayangnya tidak dalam kebenaran Tuhan. Sayang sekali. Ya itu doa Paulus ya untuk kita semua juga di sini. Udah saya kembali lagi pada Steve ya. Amin. Ya, thank you. That's today is very fruitful everyone. Jadi saya juga merasakan bahwa kita itu ya benar, emang firman itu hanya satu-satunya jalan yang untuk merubah kita. Amin. 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 Oke, kita akan tutup untuk doa dulu. Oke, kita bersyukur dulu ya. Terima kasih sama Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur. Bapa kami dalam surga, biar semua ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, untuk kami menjadi terang dan garam dunia. Biar semua ini kami percaya Tuhan, bahwa selalu kami bawa dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih setiap dari kami di sini yang telah bersharing, dan biar semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Yuk.